tribunmadura.com. Kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda. Jika topik-topik sebelumnya saya sering melakukan wawancara dengan beberapa sejumlah narasumber, kali ini topiknya kita akan membaca sebuah cerpen karya Muna Masari. Muna Masari adalah seorang penulis asal Madura, Kabupaten Pamekasan. Beliau merupakan sosok penulis yang pertama kali membuat sejarah di Madura, yang berhasil mendapat penghargaan dari Kompas yang dinominasi menjadi pilihan cerpen terbaik tahun 2017. Yuk kita simak pembacaan cerpen dari kali ini yang akan dibacakan oleh A.A. Nurul Komaria, Ketua Kopri PMII Kabupaten Pamekasan periode 2018-2019. Wajahnya yang terbingkai jendela serupa selembar foto tua dalam figura. Untuk beberapa lama kepalanya tidak bergerak, dagunya terangkat dan kelopak matanya jarang mengedip. Dia menatap pohon kelapa yang berdiri di samping rumah dan sudah setinggi atap. Sejak tadi matanya tak lepas memperhatikan selangkang pelepahnya lekat-lekat. Dia selalu berharap dari selangkang pelepah janur itu menyembul ujung kerocok yang menyembunyikan sekuncup manggar. Dalam hitungan hari, manggar akan mekar, mengembang, lalu muncullah putik-putik sebagai bakal buah, seperti benih yang tumbuh di rahim seorang perempuan. Begitu angannya selalu terbuai, selembut angin memain-mainkan ujung janur seperti lentik jemari perempuan penari. Pohon kelapa yang berdiri sejajar jendela itu dikenal dengan nama Nyior Pote atau kelapa putih, karena pelepah, janur dan buahnya berwarna kuning pucat, tidak seperti pohon kelapa biasa yang berwarna hijau dan cepat berbuah. Usia Nyior Pote itu hanya terpaut hitungan hari dengan usianya. Dia masih ingat cerita ibu, bagaimana telatennya ayah merawat pohon Nyior Pote agar tumbuh besar, sebagaimana ibu merawat dan menjaga dirinya siang malam dengan penuh kesabaran. Ketika dia sakit, pohon itu seolah ikut layu, dan ayah menjadi orang paling panik, mencari cara agar pohon itu kembali bugar, menyirami, membubuhi kotoran sapi. Masih cerita ibu, ketika hendak dirinya disapih, ibu membeli 2 belanga kecil. Pada hari pertama disapih, diambilnya sehelai janur Nyior Pote, lalu dimasukkan ke dalam nasi yang dimasak dalam sebuah belanga kecil itu. Begitu nasi matang, belanga dimasukkan ke kolong ranjang, lalu ibu menyuruhnya merangkak mengambilnya. Tentu setelah belanga dingin, hal itu dilakukan agar dia lupa untuk menyusu, melupakan susu ibu, dan kemudian belanga yang satu lagi ditutup mulutnya dengan baju yang pernah dia pakai. Agar kau tidak rewel, jelas ibu. Sekarang, pohon Nyior Pote sudah tumbuh setinggi atap, pelepahnya merimbun karena dia tidak pernah mengizinkan sang suami menebangnya. Satu pelepah ditebang berarti mematahkan satu harapan di dadanya. Pada selangkah pelepah itu diselipkan dedoa. Namun entah pada 20 tahun menadahkan tangan dari selangkang pelepah Nyior, manggar tak kunjung menyembul. Dan seiring waktu, harapannya terkikis seperti angin mengelupas tapis. Pohon Nyior Pote tidak pernah berputik, pun tak ada benih tumbuh di rahimnya. Senyumnya serupa kuncur janur yang merenggang perlahan, dan matanya sebinar matahari pagi musim kemarau. Ketika senja itu, suaminya tiba-tiba datang. Gegas dia buatkan kopi dengan takaran yang tak pernah dia lupa. 2 sendok kopi campur jahe dan seujung sendok gula. Dadanya berdegup-degup seperti waktu akan melewati malam pertama. Cuping hidung suaminya mengembang menghirup aroma kopi jahe yang dia suguhkan. Segera, kopi yang masih mengepul dituang ke tadah cangkir
dan ditiupnya 3 kali sebelum diseruput dengan nikmat. Tentu dia sangat senang. Sudah lama dia rindukan saat-saat seperti itu. Menyaksikan suaminya menikmati kopi buatannya, seraya duduk-duduk santai di beranda mengeringkan keringat sepulang dari ladang, seperti dulu. Namun, kekecewaan mengerubuti hatinya saat si suami membuka percakapan sebelum kopi menyisakan ampas dalam cangkir. Aku datang untuk mengundangmu hadir ke acara selamatan. 7 bulan kehamilan Marbesok ya. Ringan kata-kata suaminya seperti gemerisik jenor dibelai angin. Dia diam. Mar berharap kehadiranmu untuk menyempurnakan kebahagiaan kami. Bukankah anak kami nanti adalah anakmu juga? Lanjut suaminya. Dia menarik sudut bibir, menyembunyikan retak-retak di dadanya yang serupa tanah sawah di musim kemarau. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Mereka mengundangnya dalam acara selamatan itu. Namun, dia tidak berharap undangan itu diucapkan di awal pertemuan seperti sekarang ini. Ketika rindu di dadanya membuncah dan dia ingin melihatnya sebagai suami yang tak terbagi. Untuk kali ini, setelah sekian hari suaminya seperti ditelan bumi. Kau akan datang kan? Suaminya bertanya, dan dia diam saja. Sediam dulu, ketika suaminya meminta izin untuk mengangkat perempuan lain sebagai perempuan kedua di tengah-tengah rumah tangganya dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Dia diam. Sediam saat kebersamaan yang semula terbagi 2 dalam seminggu, akhirnya jatah buatnya terabai karena sejak benih tumbuh di rahim perempuan keduanya itu, ia bertuntut perhatian lebih. Semilir angin meniup ujung-ujung rambut suaminya yang kemerahan. Dia menatap kepala suaminya yang sedikit menunduk menikmati kopi. Aku akan datang, asal kau mau memenuhi permintaanku, ujarnya kering. Suaminya gagal menyeruput kopi terakhir di tadah cangkir, sementara kopi dalam cangkir sudah menyisakan ampas. Tadah cangkir di tangan suaminya menggantung di udara, dahinya mengerut. Permintaan apa? Dia tak segera menjawab, kembali menyematkan sebaris senyum di sudut bibir, agar permintaan yang hendak diucapkan tidak terdengar ganjil. Aku minta kau bersedia menggunduli pohon nyior pote di samping rumah itu. Sudah dia duga, mata suaminya yang dulu diibaratkan laut Cumiang beriak keheranan. Kau tidak bercanda kan? Ragu suaminya bertanya. Dia tergelak sejenak. Gelaknya buru-buru dicabut karena terdengar sepat seperti sabut. Dia bangkit dan melangkah ke dapur sebelum dihujani pertanyaan lebih lanjut. Tentu juga untuk membuang nafas agar sesak di dadanya berkurang. Dia tidak ingin terlihat bodoh di hadapan suaminya. Selama ini, di mata suaminya dia adalah perempuan tanpa air mata. Perempuan berhati tegar, setegar karang di pantai Cumia. Pohon nyior pote telah gundul, tegak seperti alif. Pelepah-pelepah kuning, pucat membujur tak karuan di bawahnya, terbiar begitu saja seperti dedoa yang tak terangkat ke pintu langit. Dadanya terasa lengang, suaminya sudah pergi 2 jam lalu. Setelah meminta maaf tidak bisa menginap, membawa tubuhnya yang bermandi peluk. Aku masih sangat sibuk menyiapkan 7 bulanan besok, ujarnya mengharapkan pemakluman. 39 malam dia menyiapkan sambal pete ya, dan rebusan daun singkong muda kesukaan suaminya. 39 malam pintu rumahnya tidak pernah dikunci. 39 malam pun dia mengganti sprei dengan yang baru, bertabur kembang melati. Hatinya terasa gundul dan kehidupannya seperti alif, ya, alif. Huruf hijaiyah yang tak bisa disambung dengan huruf lain setelahnya. Dengan mengenakan baju terbagus yang pernah dibelikan suami pada lebaran terakhir sebelum perempuan kedua itu hadir, dia memenuhi undangan suaminya. Wajahnya terlihat cantik meskipun usia sudah menginjak kepala 4.
Polesan bedak menyamarkan kerutan-kerutan yang tumbuh samar di dahi dan pipi. Hatinya bergetar menyaksikan ritual sakral yang tengah digelar di tengah-tengah halaman. Perempuan muda itu dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai, wajah binar seperti ditingkahi purnama. Duduk tenang memangku 2 nyior pote, muda dan kering, dan ayam perawan berbulu hitam. Setelah disuapi nasi kuning 3 suapan, rujak buah 3 suapan, selanjutnya tubuh perempuan muda itu disirami air kembang 7 rupa. Diawali oleh perempuan parubaya yang dikenal sebagai dukun beranak di kampung itu, lalu diganti oleh suaminya dan para kerabat secara bergantian. Guyung tempurung kelapa bergagang dahan beringin berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Belah kelapa ini tepat di tengahnya. Jangan melenceng agar nanti bayimu cantik atau ganteng. Dan lelakunya tidak suka melenceng, ujar si dukun, mengeluarkan kelapa muda pada suaminya yang dari tadi berdiri di samping istri muda. Segera suaminya menerima parang bermata mengilap dan kelapa yang diulurkan dukun. Kelapa diletakkan di tanah, berpasang-pasang mata terpusat ke arah kelapa yang akan dibelah. Tajam mata suaminya setajam mata perang yang sudah terangkat ke udara. Secepat kilat, parang membelah kelapa, airnya muncrat. Kelapa terbelah 2 seperti wajah kembar. Pada saat bersamaan, ayam perawan di pangkuan perempuan muda itu meronta-ronta. Perempuan itu tergagap. Kelapa kering terlepas karena tangan satunya berusaha menenangkan ayam. Semua tercekat, menatap kelapa kering yang menggelinding ke tanah. Wajah-wajah mereka membias kecemasan. Dia tak lepas menatap kelapa kering yang sudah dipungut dengan segera oleh suaminya. Kelapa kering itulah yang akan menyempurnakan susunan-susunan rencananya, dan kelapa kering itu sebentar lagi akan ditanam di samping rumah oleh suaminya, sebagai simbol doa masa depan si janin di perut istrinya. Dan tidak akan membiarkan nyior pote itu tumbuh. Tidak akan.